Bayangkan, di malam yang sepi, sebuah radio tua berdengung di sudut ruangan. Terdengar suara gelombang statis, lalu tiba-tiba, sebuah suara asing masuk. Bukan siaran musik, bukan pula berita resmi, melainkan suara manusia asing bicara cepat dalam bahasa yang tak dikenali. Lebih aneh lagi, suara itu menyebut sebuah tanggal yang saat itu belum pernah terjadi. Namun catatan membuktikan peristiwa itu benar-benar terjadi bertahun-tahun setelah rekaman dibuat. Sejak saat itulah, rumor mulai beredar bahwa ada suara-suara di radio yang seolah datang dari masa depan. Fakta resmi, catatan yang ditinggalkan. Menurut arsip internasional, fenomena ini bukan hal yang baru. Sejak era Perang Dingin, ribuan operator radio amatir sudah melaporkan hal yang serupa. Di tengah frekuensi kosong, muncul suara asing. Terkadang berupa deretan angka monoton. Terkadang suara wanita membacakan kode. Terkadang justru seperti percakapan normal, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Lembaga resmi mencatat fenomena ini sebagai anomali komunikasi. Hanya gangguan teknis. Hanya sinyal salah pantul. Atau eksperimen militer rahasia. Itu adalah jawaban yang paling mudah diterima. Namun, catatan tidak berhenti di situ saja. Pola aneh dalam sinyal. Beberapa rekaman disimpan oleh komunitas radio amatir. Ketika dianalisis, mereka menemukan beberapa pola yang mencurigakan. Yang pertama, pola suara. Nada tertentu muncul berulang, seolah disusun dengan sengaja, bukan gangguan acak, melainkan sebuah kode. Kemudian, bahasa yang misterius. Beberapa peneliti mengklaim suara itu berbicara dengan struktur linguistik aneh. Mirip bahasa manusia, tapi tidak persis sama dengan bahasa manapun yang dikenal. Yang terakhir, adanya ramalan yang tersembunyi. Dalam beberapa siaran, terdengar potongan kata, nama kota, tahun, bahkan istilah teknologi. Dan anehnya, kata-kata itu baru masuk akal setelah peristiwanya benar-benar terjadi. Teori resmi, gangguan, atau eksperimen. Versi ilmiah mencoba menjawab. Menurut catatan komunikasi, fenomena ini bisa dijelaskan. Pertama, efek ionosfer, lapisan atmosfer bumi yang memantulkan gelombang radio. Gelombang radio bisa memantul ribuan kilometer. Terkadang suara yang sudah dipancarkan bertahun-tahun lalu bisa terjebak dan muncul kembali, meskipun suaranya samar. Fenomena ini dikenal sebagai long delayed echo. Kedua, uji coba militer rahasia. Selama Perang Dingin, banyak negara memanfaatkan frekuensi radio untuk enkripsi. Sinyal aneh bisa jadi bagian dari latihan perang elektronik atau spionase. Ketiga, kesalahan transmisi. Radio amatir sering menangkap sinyal satelit atau pesawat. Jika suara terdengar aneh, bisa saja hasil distorsi teknologi. Itu semua adalah jawaban resmi, namun tetap ada bagian yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Teori alternatif, keberuntungan, atau komunikasi waktu? Di balik penjelasan resmi, ada teori lain yang jauh lebih gelap. Ada yang percaya sinyal radio ini bukan gangguan, melainkan bocoran dari eksperimen komunikasi lintas waktu. Menurut rumor, laboratorium rahasia di Uni Soviet dan Amerika Serikat pernah meneliti gelombang kuantum. Jika benar, maka sinyal bisa menembus dimensi waktu, bukan hanya ruang. Artinya, pesan bisa terkirim ke masa lalu atau masa depan. Beberapa ahli teori konspirasi bahkan mengaitkan ini dengan proyek legendaris seperti Philadelphia Experiment
atau proyek Montauk yang konon mencoba memanipulasi ruang dan waktu. Eksperimen yang disebut-sebut mencoba membengkokkan ruang dan waktu melalui gelombang elektromagnetik. Apakah sinyal-sinyal ini hasil percobaan yang bocor ke publik atau sekadar ilusi yang kebetulan terasa nyata? Kontradiksi mengejutkan. Disinilah misterinya semakin tebal. Beberapa rekaman yang terdokumentasi benar-benar mencurigakan. Misalnya, sebuah rekaman suara radio dari tahun 1970-an diduga menyebut tentang ledakan besar di Timur Tengah tahun 1991. Puluhan tahun kemudian, dunia mencatat perang Teluk pecah di tahun yang sama. Kasus lain, suara perempuan membaca deretan angka. Ketika diteliti bertahun kemudian, deretan itu mirip dengan kode koordinat GPS. Padahal, sistem GPS baru diresmikan jauh setelah rekaman itu dibuat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin teknologi yang belum ada bisa disebut dalam siaran lama? Apakah itu kebetulan atau memang ada yang menembus waktu lewat gelombang radio? Refleksi, apakah waktu bisa bocor? Kita tahu, waktu adalah misteri besar. Fisikawan berteori bahwa waktu adalah sebuah dimensi layaknya ruang. Jika ruang bisa dilipat, apakah waktu juga bisa dibelokkan? Jika benar, maka radio bukan sekadar alat komunikasi. Ia bisa menjadi pintu kecil, sebuah celah antara masa kini dan masa depan. Namun, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang sahih. Tidak ada lembaga resmi yang mengakui adanya pesan dari masa depan. Yang ada hanya catatan, rekaman samar, dan cerita para operator radio amatir. Anehnya, semua catatan itu konsisten. Suara muncul, menghilang, lalu tidak pernah bisa ditangkap lagi. Seolah-olah hanya sebuah pesan singkat yang dikirim dari bayangan waktu. Jadi, apa sebenarnya yang terdengar lewat radio itu? Gangguan teknis? Eksperimen rahasia? Atau benar-benar pesan dari masa depan? Tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, suara-suara itu meninggalkan jejak gelap di arsip sejarah komunikasi manusia. Mungkin, suatu hari nanti, kita akan menemukan kebenarannya. Atau, mungkin kita akan terus mendengarkan suara-suara samar itu tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya berbicara. Dan pertanyaannya masih sama. Apakah mungkin pesan dari masa depan sudah sejak lama membisik lewat frekuensi sederhana? Jika kamu merasa misteri ini layak terus dibongkar, bantu arsip ini tetap terbuka. Tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar Lab X404 bisa melanjutkan investigasi berikutnya. Sampai jumpa di arsip berikutnya, hanya di Lab X404.